nyaman, jangan terluka. Naga berani lawan semua rintangan. Dunia manhwa penuh warna dan rahasia. Arena manhwa temukan jawaban. Temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Beberapa jam sebelumnya, masa skorsing Songhak berakhir dan gurunya memberinya peringatan serta panduan untuk kembali ke sekolah. Songhak tersenyum bahagia meyakinkan gurunya bahwa tidak perlu khawatir karena sekarang dia sudah berubah. Namun hanya beberapa menit kemudian, dia sudah keluar merokok bersama gengnya, memukuli siswa lain dengan sabuk mereka. Sementara itu, Hwang masih dalam masa cuti, di mana dia membantu dan mengajari Don Cheol cara menjadi ayah yang baik bagi Min-seo. Meskipun sedang cuti, dia tetap berkomunikasi dengan Hanrim, memintanya mengirimkan kasus-kasus terburuk untuk dibacanya. Namun, semua kasus tampaknya semakin parah hingga Hanrim merasa ingin menghukum mereka semua. Dia bahkan tidak bisa memilih mana yang harus diprioritaskan. Hwang meyakinkan Hanrim bahwa dia bisa memilih karena dia juga seorang agen Badan Perlindungan Hak Guru. Dia mengingatkan bahwa membantu individu hanyalah bagian kecil dari tugas mereka. Tujuan sebenarnya adalah membuat apa yang terjadi di sekolah-sekolah diketahui oleh publik. Setelah mendengar itu, Hanrim menutup telepon dan mulai mempertimbangkan kasus mana yang akan dipilihnya. Sementara itu, Songhak kembali ke kebiasaan lamanya dalam membuli, kali ini dengan mencekik seorang siswa gemuk bernama Sianjung. Mereka semua bersorak ketika Songhak memecahkan rekor lamanya dengan membuat Sianjung pingsan lebih cepat. Seorang siswi tiba-tiba datang memarahi Songhak karena bersikap terlalu kasar pada sofa favoritnya. Gadis itu lalu dengan santai duduk di atas tubuh Sianjung yang tak sadarkan diri, kemudian bertanya bagaimana Songhak bisa menghindari dikeluarkan dari sekolah. Songhak tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya perlu berpura-pura menyesal, meminta maaf dengan wajah penuh kesedihan, serta berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah itu, Komite Kekerasan Sekolah mengakui bahwa tindakannya memang buruk sehingga mereka memberinya hukuman berat berupa skorsing selama 5 hari. Mereka semua tertawa karena tidak percaya bahwa orang dewasa benar-benar menganggap 5 hari skorsing sebagai hukuman yang berat bagi siswa. Setelah kelas usai, para gadis bertanya kepada Songhak kemana mereka akan pergi hari ini. Namun tiba-tiba guru mereka muncul berteriak kepada Songhak karena tidak mendengarkan penjelasannya tadi pagi. Dia diperintahkan untuk mengikuti kelas pendidikan khusus sepulang sekolah. Guru konseling sudah menunggunya di lapangan. Songhak dan para pengikutnya terpaksa pergi ke lapangan, menggerutu bahwa mereka sudah menulis surat permintaan maaf, jadi seharusnya mereka tidak perlu mengikuti kelas tambahan ini. Namun, mereka terkejut ketika melihat guru konseling yang menunggu. Mereka adalah seorang guru wanita berambut merah yang sangat menarik bernama Hanrim. Mereka tidak mengenalinya sebagai agen Badan Perlindungan Hak Guru, sehingga mereka mulai menatapnya penuh minat. Sementara itu, Hanrim menjelaskan bahwa mereka harus patuh selama kelas berlangsung, jika tidak, kelas ini akan semakin lama. Songhak tersenyum sinis, mengatakan bahwa dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan seseorang seperti Hanrim, jadi mungkin dia tidak akan patuh. Hanrim tersenyum, mengatakan bahwa untuk hari pertama mereka akan bermain sut batu gunting kertas. Songhak memenangkan putaran pertama, kemudian bertanya apakah dia bisa mendapatkan nomor Hanrim sebagai hadiah. Namun Hanrim tetap tersenyum tenang. Beberapa hari sebelumnya, Hanrim telah memberitahu Hwang bahwa dia akhirnya memilih kasus baru mereka. Kasus itu adalah tentang hukuman yang tidak cukup berat dari Komite Kekerasan Sekolah. Hwang bertanya mengapa dia memilih kasus itu, dan Hanrim menjelaskan bahwa ini sama seperti pencurian sepeda di Korea. Korea dikenal sebagai negara yang aman, di mana orang tidak akan mencuri tas yang diletakkan di tengah jalan. Namun, pencurian sepeda tetap sering terjadi. Itu karena orang-orang menganggap mencuri sepeda bukanlah kejahatan besar. Begitu pula dengan kekerasan di sekolah yang masih dianggap sepele. Kembali ke masa sekarang, Hanrim tiba-tiba meninju wajah Songhak mengejutkan para pengikutnya dan para siswa yang lewat. Dia lalu mengingatkan Songhak tentang permainannya sendiri, batu gunting kertas, di mana kalah mendapatkan tamparan dan menang mendapatkan pukulan. Hanrim terus mencekik Songhak hingga dia pingsan. Dia melakukan semua ini karena ingin menghancurkan anggapan bahwa kekerasan di sekolah bukanlah masalah besar.
Seon-hak bertanya-tanya mengapa guru konseling mereka mencekiknya, namun pertanyaannya terjawab ketika siswa lain akhirnya mengenali Han-rim sebagai seorang sipir Badan Perlindungan Hak Guru. Seon-hak berusaha melepaskan diri dengan mencengkeram lengan Han-rim. Bahkan Han-rim pun terkejut dengan cengkeraman kuatnya. Namun Seon-hak justru menyadari bahwa dicekik terasa menyenangkan baginya. Dengan senyum di wajahnya, dia akhirnya pingsan dalam cekikan Han-rim. 1 jam kemudian, teman-teman Seon-hak membangunkannya di UKS. Melihat wajah mereka yang babak belur, Seon-hak tertawa terbahak-bahak saat mereka menjelaskan bahwa setelah dia pingsan, mereka juga dipaksa bermain gunting batu kertas. Mereka tidak percaya betapa kerasnya Han-rim memukul, mungkin karena dia berasal dari pasukan khusus. Namun Seon-hak hanya menghembuskan darah dari hidungnya dan berkata bahwa pasukan khusus atau bukan, Han-rim tetaplah seorang anak ayam. Saat pulang, Seon-hak dan teman-temannya menyadari ada kehebohan di grup chat sekolah mereka. Seseorang telah mengirimkan foto dirinya yang dipukuli oleh Han-rim dan siswa lain justru bersorak atas kejatuhannya, berterima kasih kepada Sang-wook karena telah melaporkannya. Seon-hak menyeringai memutuskan untuk menghukum Sang-wook karena menjadi pengadu. Sementara itu, Sang-wook dan ibunya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Ibunya senang melihat Sang-wook kembali bersemangat setelah kedatangan Badan Perlindungan Hak Guru, bahkan ia tak sabar ingin kembali ke sekolah. Sang-wook pulang lebih dulu karena ibunya harus mampir berbelanja. Di dalam lift, dia sedang mengirim pesan kepada Seon-jun tentang akhir dari hari-hari mereka sebagai korban perundungan. Namun saat pintu lift terbuka, dia terkejut melihat Seon-hak dan teman-temannya sudah menunggunya. Salah satu dari mereka langsung mencengkeram lehernya dan membantingnya kembali ke dalam lift, sementara yang lain menutup pintu. Seon-hak mengejek kebahagiaan Sang-wook, mengatakan bahwa dia tidak peduli jika harus dikeluarkan dari sekolah atau dihukum. Yang tidak bisa dia terima adalah salah satu mainannya berani mengadukannya. Tiba-tiba pintu lift kembali terbuka dan kali ini Han-rim muncul. Dia terkejut melihat mereka, tetapi segera bergerak menyelamatkan Sang-wook, menendang Seon-hak menjauh darinya. Han-rim menekan tombol lantai teratas, kemudian menatap Seon-hak mengatakan bahwa dia memang datang untuk memastikan Sang-wook aman, karena dia menduga Seon-hak akan mencoba membalas dendam. Namun dia tak menyangka Seon-hak akan melakukannya di hari pertama. Han-rim bertanya mengapa dia melakukannya, lalu langsung meninju wajahnya. Namun kali ini Seon-hak tidak bergerak sedikit pun, bahkan menjilat kepalan tangan Han-rim, menatapnya dengan tatapan menantang, dan berkata bahwa dia tidak takut padanya. Di saat yang sama, lift akhirnya mencapai lantai teratas. Seon meraih lengan Han-rim dan mulai meremasnya, menyebutnya kurus dan mengejeknya untuk mencoba melarikan diri dari genggamannya. Namun senyum Han-rim justru semakin lebar. Dia lalu berkomentar betapa sulit pekerjaannya. Bagaimanapun, siswa SMA masih anak-anak, jadi dia tidak pernah tahu seberapa banyak dia harus menahan diri. Tapi dalam kasus Seon-hak, jelas dia tidak perlu menahan diri. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengikutinya ke atap, sementara Seon-hak terus mengejeknya. Han-rim tidak memperdulikannya dan malah mengumumkan bahwa untuk pelajaran selanjutnya, mereka semua harus meminta maaf kepada Sang-wook sambil berlutut. Mereka hanya boleh berhenti ketika Sang-wook sendiri yang mengizinkan. Jika Sang-wook tidak mengatakan berhenti, maka mereka akan tetap di sana hingga pagi. Seon-hak berjalan mendekati Sang-wook, mengancamnya agar mengatakan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Namun Sang-wook menemukan keberanian untuk mengatakan bahwa dia belum memaafkan Seon-hak. Seon-hak yang marah langsung bersiap memukulnya, tapi tendangan Han-rim lebih cepat, nyaris mengenai wajahnya. Han-rim memperingatkan Seon-hak bahwa sudah saatnya baginya untuk tunduk. Seon-hak akhirnya kesal dan meninju Han-rim. Han-rim berhasil menangkisnya, tetapi dia tetap terhempas ke belakang dan lengannya berdenyut karena dampak serangan itu. Sementara itu, Seon-hak terus meremehkan Han-rim, kemudian melepas seragamnya, memamerkan otot-otot hasil latihan di gym. Namun Han-rim masih tersenyum menyeramkan padanya. Di tempat lain, Gang Seok menelepon Hwang Jin lagi, menanyakan kapan dia akan kembali bekerja. Dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Han-rim.
Sejak Hwang Jin cuti, Hanrim kini ditugaskan menangani siswa laki-laki, padahal Gang Seok berencana hanya menempatkannya di sekolah khusus perempuan karena takut Hanrim bisa terluka. Hwang Jin tertawa terbahak-bahak mendengar kekhawatirannya, kemudian meyakinkannya bahwa dalam pertarungan fisik, bahkan Hwang Jin pun tidak akan mampu menandingi Hanrim. Sementara itu, Seon Hak menjerit kesakitan akibat tendangan Hanrim. Tendangannya begitu menyakitkan, seolah dia sedang disayat pisau. Seon Hak mencoba membalas dengan pukulan, tapi Hanrim menghindar dan kembali menendang pinggangnya. Darah membasahi luka-luka Seon Hak dan dia menyadari bahwa bajunya telah terkoyak. Hanrim mengangkat kakinya lagi dan saat itulah Seon Hak menyadari bahwa Hanrim menggunakan hak sepatunya untuk menyerangnya. Hanrim menghentakkan kakinya ke paha Seon Hak, menusuk dagingnya dengan hak sepatu. Semua orang terkejut melihat kebrutalan Hanrim. Hanrim memberitahu Seon Hak bahwa mereka akan lebih beruntung jika Hwang Jin yang ditugaskan pada mereka. Hwang Jin pasti akan mencoba berbagai pendekatan untuk menghadapi Seon Hak. Tapi satu-satunya cara Hanrim menangani pembuli adalah dengan kekerasan. Dia kemudian menginjak wajah Seon Hak, menanyakan apakah dia akan berlutut di depan Sang-wook atau tidak. 1 jam kemudian, Sang-wook duduk di kamarnya menonton video Seon Hak berlutut sambil meminta maaf padanya. Video itu membuatnya tersenyum. Di tempat lain, Seon Hak menghantam dinding kamarnya dengan tinjunya, kesal, karena harus mengalami penghinaan seperti itu. Keesokan harinya di sekolah, para siswa lain bergosip dan menertawakan kehinaan Seon Hak di tangan Hanrim. Saat Seon Hak tiba di kelasnya, dia menatap tajam ke arah Sang-wook sambil berjalan menuju mejanya. Namun, Hanrim menangkapnya dan bertanya apakah dia ingin mengulang pelajaran mereka. Seon Hak mencoba menjelaskan bahwa dia hanya melihat dan tidak menyakiti siapapun. Tapi Hanrim menyatakan bahwa menatap korban dengan penuh kebencian juga bisa dianggap sebagai tindakan balas dendam. Karena Seon Hak tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat, dia memerintahkannya untuk terus menundukkan kepala dan menatap tanah saat berada di sekolah. Seon Hak mencoba memprotes tetapi langsung menciut saat Hanrim mengancam akan menendangnya. Para siswa lain melihatnya berjalan dengan kepala tertunduk di koridor dan mulai menertawakannya. Sepasang siswa bahkan menendang punggungnya sebelum berlari pergi. Seon Hak berteriak marah, tetapi siswa lain segera mengambil foto dirinya yang tidak lagi menunduk dan mengirimkannya ke Hanrim. Hanrim muncul dan berkata bahwa sepertinya dia tidak perlu mengawasi Seon Hak sendiri karena para siswa lain sudah melakukannya. Seon Hak mencoba menjelaskan bahwa seseorang telah menendangnya, tetapi Hanrim justru mencengkeram pahanya yang terluka. Dia mengeluh bahwa jika saja komite kekerasan sekolah memindahkannya ke kelas lain, maka dia tidak akan menderita seperti ini. Setelah kelas usai, pelajaran ketiga Hanrim dimulai di gimnasium. Namun sebelum mereka memulai, Seon Hak tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan berhenti sekolah. Dia menyebut bahwa Hanrim ada di sana karena tidak setuju dengan keputusan komite kekerasan sekolah, tapi bukan berarti dia menyuap mereka. Dia sudah siap untuk dikeluarkan, jadi lebih baik dia berhenti sekolah saja. Saat dia hendak pergi dari gimnasium, tiba-tiba anak-anak yang dulu dia bully masuk ke dalam ruangan, termasuk Sanjin dan Sang-wook. Dia tertawa mengejek mereka dan menyuruh mereka minggir. Namun Sanjin justru mendorongnya kembali ke dalam ruangan. Hanrim kemudian menempelkan pedang kayunya ke dahi Seon Hak dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi. Seperti halnya pengemudi mabuk yang tidak bisa lolos dari hukuman hanya dengan berkata bahwa dia tidak akan mengemudi lagi, kekerasan di sekolah juga merupakan kejahatan serius dan pelakunya harus dididik. Hingga Seon Hak menyelesaikan pelatihannya, dia akan berada di bawah aturan Hanrim. Keesokan harinya, Seon Hak berdiri di luar sekolah, merenungkan apakah dia harus masuk. Karena kini para siswa lain juga mulai menindas dan mempermalukannya, dia memutuskan untuk membolos. Jika dia bisa bertahan beberapa minggu, mungkin Badan Perlindungan Hak Guru yang sangat sibuk akan segera pergi. Namun Hanrim menghentikannya, menyeretnya kembali dengan menarik telinganya. Dia memperingatkan bahwa jika Seon Hak kabur, maka dia akan benar-benar merasakan bagaimana kemampuan pasukan khusus dalam melacak orang. Saat jam makan siang, para pembuli berkumpul dalam sebuah pertemuan. Mereka bahkan tidak berani menegakkan kepala karena takut ada teman sekelas yang mengambil foto mereka. Beberapa berpikir untuk bolos sekolah, tetapi kali ini Seon Hak menyarankan agar mereka bertahan saja. Kelas pendidikan khusus mereka hanya 5 sesi dan mereka sudah menyelesaikan 3. Begitu Badan Perlindungan Hak Guru pergi setelah kelas mereka berakhir, mereka bisa membalas dendam pada siswa lainnya.
Namun saat sesi pendidikan khusus berikutnya dimulai, para pembuli terkejut melihat orang tua mereka berada di dalam ruangan. Hanrim telah memberikan mereka selembar kertas yang merinci semua perbuatan buruk yang telah dilakukan anak-anak mereka. Salah satu orang tua yang membacanya adalah Ibu San-wook, dan dengan marah dia mulai menampar Seon-hak setelah mengetahui semua penderitaan yang dialami putranya. Hanrim menjelaskan kepada orang tua lainnya bahwa penting bagi mereka untuk memahami apa yang telah dilakukan anak-anak mereka dan seberapa besar rasa sakit yang telah mereka timbulkan pada para korban. Salah satu ibu dari para pelaku intimidasi bertanya kepada Hanrim, apakah anak mereka benar-benar harus dipermalukan di depan umum padahal mereka sudah meminta maaf. Namun sebelum Hanrim sempat menjawab, Ibu San-wook berteriak bahwa putranya telah menyayat pergelangan tangannya sendiri. Dia menantang mereka, bertanya bagaimana perasaan mereka jika anak-anak mereka mencoba mengakhiri hidupnya. Salah satu ayah dari para pelaku intimidasi menasihati Ibu San-wook untuk berhenti menampar anak-anak itu karena dia hanya akan melukai tangannya sendiri. Sebagai gantinya, dia menawarkan pipa besi yang dia temukan di luar. Anaknya mencoba memanggilnya, tetapi sang ayah justru memukulnya dengan pipa, berteriak bahwa dia bukan lagi anaknya. Dia mengatakan bahwa dia tidak membesarkan seorang monster. Dia lalu berteriak kepada para pelaku lainnya untuk berlutut dan menerima hukuman mereka. Malam itu, Pak Seon-hak penuh dengan luka memar karena pukulan yang diterimanya. Namun, dia tahu bahwa dia hanya perlu melewati satu sesi lagi dan semuanya akan berakhir. Pada sesi terakhir, Hanrim meminta Seon-hak untuk membagikan pemikirannya. Seon-hak terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa Hanrim hanyalah pegawai pemerintah biasa yang tidak ingin bekerja lebih dari yang diperlukan. Karena itu, Seon-hak berpura-pura menangis, berterima kasih kepada Hanrim atas bimbingannya, dan mengakui bahwa dia menyadari betapa salahnya perbuatannya. Hanrim kemudian mengumumkan bahwa program pencegahan kekerasan sekolah akan ditangguhkan. Seon-hak dan teman-temannya bingung kenapa program ini hanya ditangguhkan dan bukan diselesaikan. Hanrim menjelaskan bahwa komite kekerasan memiliki sistem banding administratif di mana korban memiliki waktu 180 hari setelah keputusan dikeluarkan untuk mengajukan banding. Dalam kasus San-wook, dia mengajukan banding pada hari yang sama saat dia menerima keputusan tersebut. Sayangnya bagi Seon-hak, komite menerima banding itu tepat pada hari sesi terakhir mereka. Artinya, program mereka belum benar-benar selesai. Hari sidang banding pun tiba, dan Hanrim menemani San-wook ke kantor pendidikan provinsi Jiangxi. Hanrim bertanya apakah San-wook benar-benar ingin melakukan banding secara lisan, tetapi San-wook meyakinkannya bahwa dia merasa jauh lebih baik dengan kehadirannya di sana. Para anggota komite disiplin memasuki ruangan, termasuk Mr. Kim dari Komite Penyesuaian Sanksi dan Mr. Jeon Bin Lee, seorang pengacara hak asasi pemuda. San-wook mengenali Mr. Lee sebagai salah satu anggota komite sebelumnya yang menangani kasusnya. Hanrim mencoba menjabat tangan Mr. Lee, tetapi dia menepisnya mengatakan bahwa dia tidak menyukai kepalsuan. Saat sidang dimulai, San-wook menceritakan semua hal mengerikan yang dia alami akibat perundungan Seon-hak. Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun Seon-hak telah dihukum dengan skorsing, dia masih mengejek keputusan komite dan bahkan mengirim pesan ancaman kepadanya. Jika Hanrim tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan mengalami penderitaan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dia mengajukan permintaan ini karena dia tidak bisa terus bersekolah di tempat yang sama dengan Song-pak. Setelah pernyataan Sang-wook, Mr. Lee kemudian menjelaskan alasan mengapa mereka memutuskan skorsing 5 hari. Mr. Lee menjelaskan bahwa dia percaya tindakan yang diambil oleh komite sudah tepat. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah membimbing siswa, bukan menghukum mereka. Seberat apapun kasusnya, selalu ada ruang untuk pertimbangan ketika siswa menunjukkan penyesalan. Sebagian besar siswa menyangkal kesalahan mereka, tetapi Seon-hak mengakui semua perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Karena itu, mereka tidak bisa memberikan hukuman lebih dari sekadar skorsing bagi siswa yang menunjukkan penyesalan. Mereka juga tidak mengubah kelas mereka karena ingin memberi kesempatan kepada kedua siswa itu untuk berdamai. Tiba-tiba Hanrim menyela pernyataan Mr. Lee dan berteriak bahwa Seon-hak sebenarnya tidak merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia mengawasi Seon-hak selama tugasnya dan dia tidak pernah sekalipun melihatnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Seon-hak bahkan mengejek ringannya hukuman yang dia terima dan tidak ragu untuk membalas dendam.
Dia yakin bahwa semua ini hanya mungkin terjadi karena keputusan buruk yang dibuat oleh komite. Namun Mr. Lee menegaskan bahwa perilaku Seon Hak juga bisa dipengaruhi oleh metode ekstrem yang digunakan oleh Badan Perlindungan Hak Guru. Sebagai pengacara pemuda, dia telah bertemu banyak siswa dan mereka menyebut Badan Perlindungan Hak Guru sebagai pengurus pemakaman. Begitu Badan Perlindungan Hak Guru terlibat, hukuman tidak lagi bersifat korektif. Para siswa diperlakukan seperti kriminal dan hidup mereka hancur. Video Hanrim di YouTube dengan jelas menunjukkan bahwa dia memang mencerminkan reputasi kekerasan Badan Perlindungan Hak Guru. Itulah mengapa ketika dia muncul, Seon Hak mungkin merasa hidupnya sudah berakhir. Mungkinkah kehadiran Hanrim yang membuatnya bertindak di luar batas? Anak-anak remaja masih belum dewasa, mereka harus diberi kesempatan. Jika kesempatan itu diambil, mereka hanya akan semakin terjerumus ke dalam tindakan yang lebih buruk. Sang Wook tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjukkan bekas luka di pergelangan tangannya. Ketika Seon Hak mengancam akan membalas dendam, dia begitu ketakutan hingga mencoba mengakhiri hidupnya. Apakah mereka hanya akan menyebut apa yang dilakukan Seon Hak sebagai kesalahan dan membiarkannya begitu saja? Mr. Lee menjawab bahwa inilah alasan mengapa dia mengatakan bahwa remaja itu belum dewasa. Apakah Sang Wook pernah berpikir bahwa sekolah akan mencoba melindunginya? Mungkin ketidakstabilan emosionalnya membuatnya membayangkan skenario terburuk. Mungkinkah dia mengajukan permintaan ini karena dia ingin membalas dendam? Tuduhan itu membuat Sang Wook terengah-engah dan segera melarikan diri dari ruangan. Dia tidak percaya bahwa orang dewasa benar-benar tidak peduli dengan penderitaan mereka. Dalam kepanikannya, dia menabrak seorang pria yang menunjuk ke arah kamar mandi. Namun, pria itu tampaknya terlihat familiar bagi Sang Wook. Sementara itu, Mr. Lee juga bertanya pada Hanrim, apakah mereka benar-benar percaya bahwa kekerasan bisa diselesaikan dengan kekerasan? Apakah mereka benar-benar membela keadilan sejati? Hanrim mulai gugup dan hendak membalas ketika tiba-tiba Hwang Jin masuk ke ruangan mengatakan bahwa Mr. Lee telah salah paham. Hwang Jin menjelaskan bahwa dia memahami tujuan utama sistem keadilan remaja adalah rehabilitasi, bukan hukuman. Namun, Badan Perlindungan Hak Guru ada untuk melindungi siswa dan guru yang haknya telah dilanggar. Oleh karena itu, kegiatan mereka berfokus pada membantu para korban. Di sisi lain, Mr. Lee juga menjelaskan mengapa sistem keadilan remaja lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman. Sebagian besar pelaku kejahatan remaja berasal dari kemiskinan, pengabaian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya mereka tumbuh di jalanan dan terjerumus ke dalam dunia kriminal. Anak-anak tidak bisa memilih keluarganya, sehingga tanggung jawab kejahatan remaja sebagian juga terletak pada masyarakat. Karena itulah tidak adil jika mereka dipaksa menanggung seluruh tanggung jawab atas perbuatan mereka. Sebaliknya adalah tugas masyarakat untuk mendidik mereka dan memberi mereka kesempatan kedua. Sebagai tanggapan, Hwang Jin bercerita bahwa sebelum bergabung dengan Badan Perlindungan Hak Guru, dia tidak tahu banyak tentang kehidupan remaja. Karena itu, dia mulai bermain game untuk memahami budaya mereka. Namun, karena tidak terlalu mahir, dia sering mendengar kata-kata kasar dari pemain lain. Meski begitu, dia tetap bermain dan tim lawan terus saja mengejek mereka. Bagi Hwang Jin, itu juga cara perundungan bekerja. Manusia mendapat kesenangan dari merasa superior, dan perundungan adalah bentuk kekerasan dari fenomena itu. Dengan kata lain, rehabilitasi sulit dilakukan karena pelaku bully melakukannya demi kesenangan. Karena itu, cara terbaik adalah memisahkan pelaku dan sumber kesenangannya, yaitu korban. Mr. Lee lalu meminta bukti bahwa Seon Hak melakukan perundungan demi kesenangan pribadinya. Namun Sang Wook yang menjawab, dia mengungkapkan bahwa Seon Hak menyebutnya sebagai mainan ketika dia datang untuk membalas dendam. Dia mengakui bahwa dirinya memang ingin membalas Seon Hak, tetapi yang paling dia inginkan adalah bisa bersekolah tanpa merasa ketakutan. Setelah mendengar pernyataan itu, ketua komite berterima kasih atas kesaksian mereka serta menginformasikan bahwa keputusan akan diumumkan setelah mereka berunding. Kemudian Hanrim mengantar Sang Wook pulang, sementara Wajun menunggu hasil sidang banding. Di tempat parkir, dia melihat Mr. Lee menyalakan rokok, lalu mereka berbagi sebatang rokok. Mr. Lee bertanya mengapa Wajun terlihat seperti seseorang yang merasa sudah menang. Dia mengatakan bahwa hasil sidang banding sudah ditentukan sejak awal. Mr. Lee menjelaskan bahwa sidang banding administrasi kali ini sangat tidak biasa karena biasanya memakan waktu 3 hingga 6 bulan untuk selesai.
Namun, kasus ini hanya butuh 2 minggu dari diterima hingga vonis dijatuhkan. Alasan dibalik kecepatan ini adalah campur tangan dari organisasi yang sangat berpengaruh, yaitu Badan Perlindungan Hak Guru. Dengan kata lain, putusannya akan seperti yang diinginkan Hwang Jin. Seonhak akan dipindahkan ke sekolah lain. Artinya, ini bukan kemenangan karena alasan yang kuat, melainkan karena kekuatan yang lebih besar. Wajun mencoba membela diri, mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun, tetapi Mr. Lee dengan cepat menyela. Dia mengatakan bahwa maksudnya bukan Badan Perlindungan Hak Guru yang memaksa komite, melainkan begitulah cara birokrasi bekerja. Apakah komite benar-benar akan melawan Menteri Pendidikan yang merupakan atasan tertinggi mereka? Selain itu, metode Badan Perlindungan Hak Guru sudah menarik perhatian publik dan media pasti akan melaporkan setiap gerakan mereka. Namun, ini tidak akan berakhir hanya dengan pemindahan atau pengeluaran Seonhak dari sekolah. Akibat dari kasus ini, Seonhak dikeluarkan dari gym tempatnya berlatih. Tidak hanya itu, kemanapun dia pergi, orang-orang mulai mengejeknya. Kesalahan yang dia buat saat masih muda akan terus menghantuinya seumur hidupnya. Mr. Lee kemudian bertanya mengapa Jin menganggap branding seperti itu bisa diterima. Hwang Jin menjawab bahwa jika Seonhak benar-benar menyesal, maka dia akan melihat branding itu sebagai hukuman, bukan tanda kehinaan. Bagaimanapun, Hwang Jin sudah sering melihat hal ini terjadi dalam pekerjaannya. Langkah pertama menuju kesempatan kedua adalah refleksi diri yang tulus. Mr. Lee mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah sepakat dalam hal ini, tetapi dia berjanji bahwa jika Badan Perlindungan Hak Guru dibubarkan, Hwang Jin mungkin akan memiliki peran di dalamnya. Dia lalu pergi dengan mobilnya, meninggalkan Hwang Jin yang merasa mereka mungkin akan bertemu lagi suatu hari nanti. Tiba-tiba ponsel Hwang Jin berdering. Saat dia mengangkatnya, ternyata yang menelepon adalah Yuri Han, memintanya membawakan pizza. Beberapa jam kemudian, Hwang Jin tiba di penjara membawa pizza untuk Yuri. Namun kenyataannya, Yuri memanggilnya karena masalah dengan seorang narapidana lain. Gadis lain yang bersama Yuri memperkenalkan dirinya sebagai Yu Jong-oh, seorang gadis yang dipenjara karena membunuh seseorang. Masalahnya, adik perempuannya yang masih kelas 3 SMP menghilang. Yu Jong menjelaskan bahwa ayah mereka sering melakukan kekerasan, jadi dia melarikan diri dari rumah saat kelas 1 SMA. Setengah tahun yang lalu, adiknya menghubunginya dan mengatakan bahwa dia juga telah kabur dari rumah. Mereka sesekali saling berkirim surat, tetapi surat terakhir yang diterimanya adalah 2 bulan lalu. Setelah itu tidak ada lagi kabar darinya. Yu Jong menyerahkan surat terakhir dari adiknya kepada Hwang Jin, tetapi tiba-tiba dia panik. Nyo Yuri menenangkannya, mengatakan bahwa Hwang Jin bukan orang jahat. Ternyata Yu Jong memiliki ketakutan terhadap pria. Saat membaca surat itu, Hwang Jin mengetahui bahwa adik Yu Jong menemukan seseorang yang bersedia merawatnya, tetapi setelah itu semua surat berhenti. Yuri lalu bertanya apakah Hwang Jin pernah mendengar istilah helpers. Sementara itu, di suatu tempat terpencil, seorang gadis berusaha menyelinap keluar dengan diam-diam, tetapi dia tertangkap. Yu Jong kemudian menceritakan bahwa orang yang dia bunuh adalah seorang helper. Pria itu memberinya makanan dan tempat tinggal, tetapi setiap malam dia melakukan hal-hal buruk padanya. Suatu malam, Yu Jong tak bisa menahannya lagi. Dia memukul kepala pria itu dan secara tak sengaja membunuhnya. Sekarang dia sangat khawatir dengan keadaan adiknya, bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Yuri mencoba menenangkan Yu Jong yang menangis, berjanji bahwa dia dan Hwang Jin akan menemukan adiknya. Hwang Jin terkejut mendengar janji itu, tetapi Yuri hanya menatapnya dengan ekspresi penuh rencana. Beberapa jam kemudian, Han Rim terkejut melihat Hwang Jin bersama Yuri yang kini sudah keluar dari penjara. Dia dengan marah memarahi Hwang Jin, tetapi Yuri menjelaskan bahwa jika mereka ingin menangkap seorang helper, mereka membutuhkan bantuan seorang anak di bawah umur seperti dirinya. Yuri menambahkan bahwa Han Rim tidak bisa menyamar sebagai anak di bawah umur, jadi mereka membutuhkan bantuannya. Kedua gadis itu mulai berdebat, sementara Hwang Jin pergi mengatakan bahwa mereka sebaiknya berpencar agar pencarian lebih efisien. Beberapa menit kemudian, Yuri mulai mengambil foto dan membuat akun baru. Dia lalu mengunggah sebuah cuitan, mencari orang yang bersedia membantu anak yang melarikan diri.
Dalam waktu kurang dari 5 menit, dua gadis itu melihat banyak pria haus mulai mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka bisa memberikan uang dan tempat tinggal. Yuri menduga bahwa jika adik Yujong benar-benar ditahan, maka kemungkinan besar dia dipaksa melakukan pekerjaan ilegal. Karena itu, mereka harus mencoba mencari pria-pria yang menawarkan pekerjaan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Yuri bertemu dengan seorang pria dan masuk ke mobilnya, sementara Hanrim mengikutinya secara diam-diam dengan kendaraannya sendiri. Pria itu mulai membual tentang uang, lalu Yuri bertanya apakah dia benar-benar memiliki pekerjaan untuknya. Namun, pria itu mengaku bahwa dia hanya ingin Yuri tinggal bersamanya selama beberapa hari. Kesal karena rencananya gagal, Yuri meminta diturunkan. Ketika pria itu menolak, dia dengan kasar membuka pintu mobil, membenturkannya ke tiang di sisi jalan, merusaknya dalam prosesnya. Pria itu menghentikan mobilnya untuk memeriksa kendaraannya dan mengumpat Yuri, tetapi Yuri menendangnya jauh. Pria itu mengancam akan membawanya ke polisi, namun Yuri menegaskan bahwa pria itu lebih bersalah karena menculik seorang anak di bawah umur. Dia lalu pergi dan kembali ke Hanrim setelah target pertama mereka gagal. Yuri hendak menghubungi pria lain, tetapi dia melihat berita tentang seorang anak SMP yang kabur dari rumah ditemukan tewas. Hwang Jin buru-buru pergi ke kantor polisi, menunjukkan foto adik Yujong dan bertanya apakah dia korban yang ditemukan tewas. Setelah dari kantor polisi, Hwang Jin menelepon Hanrim dan Yuri, memberitahu mereka bahwa korban bukanlah adik Yujong. Namun, ini tetap buruk bagi mereka karena kasus seperti ini membuat para helper lain semakin gelisah yang bisa berujung pada lebih banyak insiden. Sementara itu, adegan berikutnya memperlihatkan bahwa gadis yang mencoba kabur sebelumnya adalah adik Yujong. Dia dipukuli karena mencoba kabur. Orang yang memukulnya memberitahu yang lain bahwa gadis itu mungkin tidak bisa bekerja untuk sementara waktu karena wajahnya sedikit rusak. Sebagai gantinya, mereka bisa mencari gadis lain. Orang itu juga sempat melihat postingan Yuri di media sosial. Malam harinya, Yuri dan Hanrim sedang merencanakan langkah berikutnya ketika Yuri menyadari sesuatu yang janggal. Adik Yujong seharusnya tidak mungkin mendatangi seorang helper. Bagaimanapun dia tahu bahwa Yujong masuk penjara karena membunuh seorang helper. Dan Yujong juga sudah memperingatkannya betapa berbahayanya mereka. Itu berarti ada sesuatu yang bisa membantu mereka mempersempit daftar tersangka. Saat mereka sedang makan, mereka tiba-tiba mendengar keributan dari ruangan lain. Mereka segera pergi untuk menyelidiki dan melihat seorang gadis yang sedang berusaha kabur. Mereka mengejarnya hingga ke tangga darurat, di mana mereka mendapati seorang pria sedang memukuli gadis yang mencoba kabur tadi. Hanrim langsung memukul pria itu dan mencoba menelepon polisi, tetapi gadis itu dengan cepat menghentikannya dan memohon agar tidak menghubungi pihak berwenang. Hanrim mencoba meyakinkan gadis itu bahwa dia tidak akan mendapat masalah. Namun gadis itu bersikeras bahwa polisi pasti akan menghubungi orang tuanya dan dia lebih memilih mati daripada kembali ke rumah. Hanrim terkejut mendengar hal itu, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, Yuri tiba-tiba menahannya. Yuri lalu menyuruh gadis itu untuk segera kabur, sementara dia menahan Hanrim. Setelah gadis itu pergi, Hanrim dengan marah bertanya mengapa Yuri menghentikannya, padahal mereka bisa membantu gadis itu. Namun, Yuri dengan dingin menjelaskan bahwa satu hal yang dia pelajari selama di penjara adalah terdapat lebih banyak rumah yang seperti neraka daripada yang bisa dibayangkan. Satu-satunya pilihan bagi anak-anak itu hanyalah kabur. Sayangnya, semua pihak berwenang, termasuk tempat penampungan dan polisi, pasti akan menghubungi orang tua mereka. Itulah sebabnya mereka tidak bisa meminta bantuan. Mereka bahkan tidak bisa bekerja paruh waktu tanpa izin orang tua mereka. Bagi anak-anak yang kabur, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Hwang menelepon Hanrim, mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan kelompok anak-anak kabur lainnya. Dari mereka, dia mengetahui bahwa mungkin ada satu helper yang berhasil membuat adik Yujong lengah. Dia lalu mengirimkan profil tersangka kepada Hanrim, dan kedua gadis itu langsung sepakat bahwa tersangka itu mungkin adalah target mereka. Keesokan harinya, Yuri bertemu dengan target mereka, seorang helper wanita. Dia mulai berbicara kepada wanita itu, mengatakan bahwa dia sudah kabur dari rumah selama 6 bulan terakhir. Si helper meyakinkan Yuri bahwa dia tahu rasanya menjadi gadis pelarian, karena dia juga kabur saat berusia 15 tahun. Itulah sebabnya dia kini menghabiskan waktu luangnya untuk membantu gadis-gadis lain sepertinya. Ada lebih banyak gadis seperti Yuri di tempatnya. Sementara itu, Hanrim diam-diam menguping percakapan mereka melalui alat penyadap di Yuri.
Yuri menunjukkan foto adik Yujong kepada wanita itu dan bertanya apakah gadis itu ada di tempatnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah teman adiknya dan dia juga kabur dari rumah. Wanita itu berpikir sejenak, lalu bertanya apakah Yuri sedang membicarakan Yan Jong-oh karena dia memang ada di tempatnya. Tak lama kemudian, wanita itu membawa Yuri ke dalam sebuah rumah tempat beberapa gadis tinggal. Wanita itu bertanya di mana Yan Jong dan seorang gadis menjelaskan bahwa dia sedang keluar sebentar. Karena itu, wanita tersebut menawarkan diri untuk memasak, karena mereka punya penghuni baru. Sementara Yuri mengobrol dengan para gadis lainnya, salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Seo Leon dan mengatakan bahwa mereka tidak diharuskan melakukan apapun, jadi Yuri bisa bersantai saja. Mereka lalu makan bersama, sementara Hanrim tetap menguping sambil makan di dalam mobilnya. Wanita itu memberikan lebih banyak makanan kepada Yuri dan kembali meyakinkannya, mengatakan bahwa tidak ada laki-laki di tempat itu dan mereka hanyalah satu keluarga besar. Melihat wajah para gadis yang tersenyum, tempat itu memang terlihat seperti keluarga. Namun Yuri tidak mudah tertipu karena dia tahu mustahil sekelompok gadis remaja hidup bersama tanpa ada yang bersikap dominan. Mereka pasti merencanakan sesuatu karena dia sendiri dulu sering melakukan hal yang sama saat masih menjadi pembuli. Beberapa jam kemudian, Yuri tertidur dan para gadis lainnya langsung mengelilinginya. Si helper memberi isyarat kepada mereka dan meninggalkan ruangan bersama Seo Leon. Di luar, Seo Leon bertanya bagaimana cara si helper membuat gadis-gadis baru tertidur begitu cepat. Wanita itu menjelaskan bahwa anak-anak yang melarikan diri biasanya kelaparan dan kelelahan. Jadi jika seseorang memberi mereka makanan dan membuat mereka merasa nyaman, tidur akan datang dengan sendirinya, terutama di tempat dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Sementara itu, di dalam ruangan para gadis mulai mengambil foto Yuri dan hendak menarik roknya, tetapi Yuri tiba-tiba berhenti berpura-pura tidur. Si helper dan Seo Leon tiba-tiba mendengar keributan keras dari dalam rumah. Ketika mereka masuk, mereka melihat Yuri telah melumpuhkan sebagian besar gadis di sana. Yuri telah mengetahui bahwa mereka memaksa gadis-gadis untuk bekerja dengan cara mengambil foto tidak senonoh mereka dan menggunakannya sebagai pemerasan. Seo Leon marah dan menendang Yuri, tetapi Yuri lebih cepat dan menyetrumnya dengan taser yang disembunyikan. Ketakutan menjadi korban berikutnya, si helper segera menelepon seseorang dan meminta bantuan di kamar 6. Yuri tertawa dan mengatakan bahwa dia juga tidak sendirian. Di luar, seorang pria keluar dari mobilnya untuk masuk ke dalam rumah, tetapi Hanrim sudah lebih dulu menghadangnya. Di dalam rumah, Yuri menyetrum si helper, memaksanya untuk mengungkapkan di mana Yan Jong sebenarnya berada. Si helper akhirnya mengaku bahwa Yan Jong sedang bekerja, berada di luar dan bersenang-senang dengan pria-pria tua mesum. Yuri hampir menyerang wanita itu lagi karena marah, tetapi lebih banyak gadis tiba-tiba masuk dari luar. Melihat bos mereka diserang, mereka segera maju untuk membelanya. Di luar, Hanrim telah menjatuhkan pria yang mencoba masuk ke rumah, tetapi dia segera mendengar dari telepon bahwa Yuri mulai kewalahan oleh gadis-gadis lainnya. Helper itu memerintahkan gadis-gadis lain untuk membawa Yuri ke kamar anak laki-laki agar dia belajar pelajaran. Gadis-gadis itu menyeret Yuri keluar, tetapi untungnya Hanrim tiba dan memukul mereka. Dia lalu meraih tangan Yuri dan mereka berdua melarikan diri keluar. Anak laki-laki dari kamar mereka juga melihatnya dan mulai mengejar mereka. Beruntung mereka berhasil bersembunyi dari anak-anak pelarian lainnya dengan naik ke atap sebuah gedung. Hanrim bertanya-tanya berapa banyak anak yang dimiliki helper itu, dan Yuri menebak bahwa setidaknya ada 6 kamar penuh orang karena wanita itu menyebut kamar mereka sebagai kamar 6. Namun sebelum itu, Yuri memohon kepada Hanrim agar mereka mencari Yan Jong karena dia mungkin dalam bahaya di tempat kerjanya. Tiba-tiba ponsel Hanrim bergetar dan itu adalah pesan dari Huang Jin mengabarkan bahwa dia mungkin telah menemukan Yan Jong. Sementara itu, helper itu sedang memarahi dan memukuli anak-anak pelarian karena gagal menangkap Yuri. Mereka berencana menanyakan pada Yan Jong apakah dia mengenal Yuri, karena jelas dia adalah orang yang dicari Yuri. Di tempat lain, klien bertanya kepada helper mengapa Yan Jong tetap bekerja padahal wajahnya belum sembuh sepenuhnya. Helper itu mengakui bahwa klien Yan Jong malam ini tidak peduli dengan wajahnya asalkan dia masih seorang siswi SMP. Yan Jong duduk di dalam mobil di luar sebuah tempat karaoke
lantai, sementara penjaganya berteriak, memerintahkannya untuk keluar dan mulai bekerja. Dengan ketakutan, Yanjong memohon pada penjaganya agar dia bisa melewatkan malam ini karena dia merasa tidak enak tentang pelanggan hari ini. Selain itu, dia juga takut karena berita terbaru tentang gadis pelarian yang dibunuh. Namun, penjaganya meyakinkan bahwa dia akan melindunginya selama dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Setelah itu, penjaganya pergi, berjanji akan menjemputnya setelah tugasnya selesai. Saat itu, Yanjong melihat beberapa polisi yang berpatroli, dan dia hampir meminta bantuan mereka. Tetapi ingatan tentang bagaimana ayahnya dulu memukulinya membuatnya ragu. Tangannya gemetar, dan dia memaksa dirinya untuk masuk ke kamar pelanggannya. Namun, dia terkejut melihat seorang pria sedang menyanyikan lagu dengan gila. Pria itu berhenti bernyanyi saat melihatnya dan bertanya apakah dia ingin mencoba bernyanyi juga. Ternyata pria itu adalah Huang Jin, menyamar sebagai pelanggan. 1 jam berlalu dan Yanjong merasa bingung karena pria itu hanya mengajaknya menyanyi. Waktunya hampir habis, namun pria itu sama sekali tidak menyentuhnya. Tiba-tiba pria itu menyebut namanya dan mengatakan bahwa dia ada di sana karena kakaknya meminta bantuan. Yanjong membeku ketakutan saat melihat pria itu memegang surat dari kakaknya. Dengan panik, dia bertanya, bagaimana dia mendapatkan surat itu? Apakah dia menguntitnya? Apakah dia mengenal kakaknya? Huang Jin mencoba menenangkan Yanjong, tetapi dia tiba-tiba berlari keluar kamar. Di luar, Huang Jin berhasil mengejarnya dan menghentikannya, tetapi penjaga Yanjong tiba-tiba muncul. Penjaga itu berkata, jika Huang Jin ingin lebih banyak waktu, maka dia harus membayar lebih. Tanpa ragu, Huang Jin memukul pria itu berkali-kali, mengatakan bahwa itu adalah bayarannya. Namun saat dia berbalik untuk berbicara lagi dengan Yanjong, gadis itu sudah masuk ke dalam taksi dan pergi. Untungnya, Hanrim dan Yuri tiba dengan mobil mereka, berteriak memanggil Huang Jin agar segera masuk. Sementara itu, di dalam taksi, Yanjong dimarahi oleh sopir karena dia tidak memiliki uang untuk membayar. Dia berjanji akan membayarnya kembali jika dia hanya meninggalkan nomor teleponnya, tetapi sopir taksi itu sudah memiliki rencana lain. Dari pakaiannya, dia mengenali bahwa Yunjong pasti seorang remaja yang melarikan diri dan bekerja di jalanan. Alih-alih menerima pembayaran nanti, dia menawarkan agar Yunjong tinggal di tempatnya sebagai gantinya. Yunjong segera menyadari maksud pria itu dan dengan cepat melarikan diri lagi. Dulu, dia tidak pernah mengerti kenapa kakaknya kabur dari rumah. Kakaknya selalu positif, memiliki nilai bagus, dan tidak pernah membuat masalah. Namun, saat dia duduk di tahun pertama SMP, kakaknya pergi meninggalkan rumah. Dia tidak memahami alasannya, tapi beberapa tahun kemudian saat tubuhnya mulai berkembang, dia akhirnya mengerti. Kakaknya tidak punya pilihan lain, dan begitu pula dirinya. Saat dia kabur, dia mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi tempat kerja meminta kontak orang tuanya. Dia mencoba menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan mengizinkannya dan justru akan membawanya pulang paksa. Namun pemilik tempat itu memberitahunya bahwa itu adalah hukum dan mereka tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya tanpa izin orang tua. Akhirnya dia pergi tanpa mendapat pekerjaan. Saat itulah dia bertemu dengan si helper Luka. Yunjong tahu hampir tidak ada orang dewasa yang mau membantu remaja kabur seperti dirinya tanpa motif tersembunyi. Namun demi bertahan hidup, dia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran wanita itu. Kembali ke masa sekarang, Yunjong menangis di tangga sebuah gedung sembarangan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba seorang gadis memeluknya dengan lembut. Dia bertanya siapa gadis itu dan gadis itu menjawab bahwa dia juga seorang pelarian. Malam ini akan sangat dingin, jadi dia hanya ingin memeluknya agar mereka tidak membeku sampai mati. Yunjong membiarkannya sambil terus memikirkan kakaknya. Sementara itu, Huang Jin dan Hanrim dengan senang mengawasi Yuri yang tengah memeluk Yunjong. Mereka bersyukur telah membawa Yuri karena jelas anak-anak ini tidak lagi mempercayai orang dewasa. Huang Jin kemudian meminta Hanrim untuk menjaga para gadis, sementara dia berjaga di luar. Hanrim bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan si helper Luka, karena jelas dia hanya memanfaatkan anak-anak pelarian untuk melakukan kejahatan. Huang Jin tersenyum dan berkata bahwa menyingkirkan seluruh operasinya akan sangat mudah. Beberapa jam kemudian, website dan akun media sosial Badan Perlindungan Hak Guru mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan program dukungan untuk anak-anak pelarian.
Akan ada makanan dan tempat tinggal gratis, dan mereka berjanji tidak akan menghubungi orang tua atau mengumpulkan informasi pribadi. Beberapa hari kemudian, wanita helper Luka berada di pusat perbelanjaan membeli tas dan pakaian baru. Setelah membayar dengan kartu kreditnya, dia menerima lebih banyak pesan dari orang-orang yang meminta anak-anak lagi. Senang karena bisnisnya semakin berkembang, dia menelepon Cielion dan memerintahkannya untuk mengirim beberapa anak ke klien mereka. Namun, Cielion membawa kabar buruk. Setengah dari anak-anak yang mereka tampung telah melarikan diri tadi malam. Sementara itu, semakin banyak anak yang merespons panggilan Badan Perlindungan Hak Guru untuk mencari perlindungan yang aman. Yuri meyakinkan mereka bahwa mereka akan dirawat dengan baik. Tidak hanya itu, sekelompok gadis yang dulu tinggal di tempat si helper Luka datang meminta maaf kepada Yunjong. Mereka mengaku dulu memukul dan menyakitinya karena diperintah oleh si bos. Namun sekarang mereka semua aman dan mereka hanya ingin merasa aman. Yunjong tersenyum pada mereka, menyambut mereka dengan hangat ke tempat itu. Bahkan Hanrim dan Huang senang karena rencana mereka berjalan dengan baik. Huang Jin berkomentar bahwa kebanyakan anak yang melarikan diri dari rumah tidak berniat melakukan kejahatan, hanya saja mereka tidak punya tempat untuk tinggal sehingga terpaksa melakukannya. Jika mereka memiliki tempat yang hangat untuk tidur dan makanan di perut mereka, maka mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan. Harim juga menyarankan agar mereka menangkap para helper sebelum mereka melarikan diri, selagi semua anak berada dalam perlindungan mereka. Huang Jin memberitahunya bahwa para helper mungkin tidak akan kabur, karena orang yang sudah merasakan uang sebanyak itu tidak akan dengan mudah menyerah. Sementara itu, wanita helper kembali memukuli salah satu gadis yang mencoba melarikan diri. Kemudian Celia menyarankan agar mereka menutup operasi ini saja dan pindah ke daerah lain. Dengan uang yang mereka peroleh, mereka bisa membuka kafe atau sesuatu yang lain. Namun, wanita helper mengakui bahwa dia bangkrut. Dia tidak hanya tidak memiliki tabungan, tetapi bahkan tidak bisa membayar utang kartu kreditnya bulan depan. Sealion dengan marah mencengkeram baju helper itu, menuntutnya untuk membayar upahnya. Lagi pula, helper itu telah berjanji akan membayarnya 6 bulan sewa saat dia sudah dewasa. Dengan tenang, helper itu menekan puntung rokoknya ke wajah Sealion, lalu berteriak bahwa dia seharusnya berterima kasih padanya. Jika bukan karena helper itu, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh ayah tirinya. Atau mungkin dia ingin helper itu menghubungi ayah tirinya dan melaporkan keberadaannya. Tiba-tiba, helper itu mendapat ide mengumumkan bahwa jika Badan Perlindungan Hak Guru tidak akan menghubungi orang tua anak-anak itu, maka dia yang akan melakukannya. Di tempat perlindungan, Yuri menceritakan kepada Yunjong tentang kakaknya yang ada di penjara. Mereka berencana mengunjunginya besok, jadi Yuri menyarankan agar mereka tidur lebih awal. Saat berbaring di tempat tidur, Yunjong tidak bisa tidur karena tubuhnya terbiasa bekerja di malam hari. Dia terus memikirkan kakaknya, dan dari cerita Yuri, dia menyadari bahwa mungkin kakaknya merasa paling aman justru di dalam penjara. Tiba-tiba ponselnya berdering dan apa yang dia baca membuatnya sedikit terkejut. Tak lama kemudian, semua gadis yang melarikan diri perlahan kembali ke wanita helper itu dengan kepala tertunduk. Wanita itu tersenyum dan mengancam bahwa jika mereka terlambat 1 menit saja, dia sudah akan memberitahu orang tua mereka di mana mereka berada. Lalu, dia tiba-tiba menarik rambut Yanjong dan mulai menamparnya berulang kali karena berusaha kabur. Dia menyebut mereka bodoh karena mempercayai pemerintah, karena mereka hanya akan menghubungi orang tua mereka dan mengirim mereka kembali ke rumah neraka mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa bagi anak-anak yang melarikan diri, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Namun, Yanjong tiba-tiba menjawab, mengatakan bahwa ada tempat di mana mereka bisa tidur dengan nyaman dan makan 3 kali sehari. Tempat di mana orang tua atau bahkan orang kejam seperti para helper tidak bisa mengikuti mereka. Kemudian, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pisau. Di tempat perlindungan, Yuri terbangun dan menemukan sebuah surat dari Yunjong yang mengatakan bahwa dia akan mencari kakaknya sendiri. Sementara itu, Yanjong menyerang helper itu dengan pisaunya, melukai lengannya. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya berapa lama dia bisa tinggal di penjara, di mana dia akhirnya bisa merasa aman dari ayahnya. Helper itu mencoba memerintahkan anak-anak lain untuk menghentikan Yanjong, tetapi mereka semua ketakutan melihatnya membawa pisau. Menyadari bahwa Yanjong berniat membunuhnya, helper itu melarikan diri sekuat tenaga.
Saat berlari, dia mulai berpikir bahwa penjara mungkin tidak seburuk itu dibanding hidup sebagai remaja pelarian. Dulu, saat dia sendiri melarikan diri, hidupnya benar-benar seperti neraka. Saat melarikan diri, dia akhirnya bertabrakan dengan Hanrim dan Yuri. Hanrim langsung meninjunya hingga jatuh. Ketika Yanjong muncul dengan pisaunya, Hanrim dengan tenang mencoba membujuknya untuk meletakkan senjatanya. Namun, Yanjong justru mengangkat pisaunya, bersiap menghabisi helper yang tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba Yuri memeluknya erat, mengatakan bahwa jika dia melakukan itu, Badan Perlindungan Hak Guru akan mengirimnya ke penjara, seperti yang mereka lakukan pada kakaknya. Yanjong menjawab bahwa memang itulah yang dia inginkan. Jadi, Yuri seharusnya membiarkannya pergi. Namun, Yuri berkata bahwa tujuan Badan Perlindungan Hak Guru bukan hanya menangkap orang jahat, tetapi juga memastikan keselamatan para korban. Dia meyakinkan Yanjong bahwa para petugas selalu 3 langkah lebih maju dari para pelaku. Yuri pun berjanji bahwa tidak akan ada yang diseret kembali ke rumah. Wanita penjaga itu tertawa, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menepati janji itu. Dia sudah mengirim pesan kepada semua orang tua tentang lokasi anak-anak yang melarikan diri. Sementara itu, di depan tempat penampungan, para orang tua berkumpul berteriak agar Huang mengeluarkan anak-anak mereka. Mereka menuduh Huang menculik anak-anak mereka secara ilegal dan mengancam akan memanggil polisi. Yang Jong gemetar ketakutan membayangkan bertemu ayahnya, sementara penjaga itu berteriak mengatakan bahwa itulah alasan kenapa orang seperti dia dibutuhkan agar anak-anak yang melarikan diri punya tempat tinggal. Yuri dan Hanrim merasa muak dengan perkataannya, menyatakan bahwa mereka sudah mempertimbangkan hal itu. Faktanya justru bagus kalau penjaga itu memanggil para orang tua ke tempat penampungan. Huang Jin mulai memborgol para orang tua, mengatakan bahwa dia senang mereka datang dan ingin menghubungi polisi. Lalu dia mengungkap kejahatan mereka sendiri, mulai dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, hingga gaslighting. Dia memastikan bahwa dia punya cukup borgol untuk menangkap mereka semua. Nah, itu dia konten yang kalian tunggu-tunggu kan? Kalau suka, jangan lupa like sama subscribe. Arigatou masang-masang semua!